Happy Sunday Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Wow, kami sangat senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menikmati ibadah bersama dengan kami. Dan beberapa menit ke depan kita akan sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga bisa memberi kepada pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha Malang. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membagikan link ini kepada kenalan, teman, saudara, sehingga semua orang bisa mendapat berkat dari ibadah online ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan ibadah online ini, jangan lupa saling menyapa di live chat ya. Dari Papua, dari Lumajang, dari Polean, dari Blimbing, dari mana-mana saudara bisa saling menyapa di live chat. Selamat menikmati ibadah online GPDI Maranatha Malang. Tuhan Yesus memberkati. Sikap dalam mengikuti ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Periksa dan pastikan bahwa kuota internet dan baterai HP Anda cukup. Siapkan diri dengan pakaian yang pantas, rapi, dan sopan, sama seperti saat beribadah di gereja. Persiapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis saudara. Bukalah setiap ayat yang disampaikan dan catatlah poin-poin penting yang disampaikan dalam khotbah. Duduklah dengan sopan dan jangan bermain ataupun melakukan aktivitas lainnya seperti makan dan minum saat beribadah. Diharapkan jemaat dapat mengikuti tata cara selama ibadah, seperti doa bersama, puji-pujian, menyembah Tuhan, ataupun saat mendengarkan firman Tuhan. Harap jemaat dapat mengikuti ibadah online sampai selesai. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan, pundi-pundi, diakonia, dan bersepuluhan,
Saudara dapat memberikannya dengan cara-cara berikut. Datang dan berikan ke pastori. Berikan secara online melalui GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor 0852 3667 7752 atas nama GPDI Maranatha Malang. Dan persepuluhan dapat ditransfer di rekening BCA dengan nomor 011 169 9738 atas nama Andre Valentino Mengko. Kumpulkan pada leader Komsel atau saudara dapat meminta pengerja untuk mengambil ke rumah saudara. Demikianlah tata cara ibadah online di GPDI Maranatha Malang. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, Anda luar biasa. Karena Anda adalah orang-orang yang masih memuji dan menyembah Tuhan di masa sekarang ini. Mari tinggikan nama Tuhan. Kita bersorak pagi ini. Kita bersama-sama di hadirat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Amin, amin. Iman tingkatku kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Ayo semua siap nyanyikan. Namamu dipuji, oh.
Haleluya. Di sini kita juga mau menyembah Tuhan. Sudahkah engkau mengenal Tuhan yang engkau sembah? Dia adalah Yesus. Dia ada di mana saudara berada. Saya mau katakan, kalau hari-hari ini engkau seakan terpisah, bahkan dengan orang terdekat sekalipun, jangan sedih, jangan takut. Ada Yesus. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Itulah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Amin, amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia segera menghampiri dirimu. Amen, amen. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Semua, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, dan bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari angkat tanganmu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri
dimanapun engkau berada, kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya saya bacakan satu firman yang tertulis di dalam surat Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-20. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinnya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Kita akan berdoa bagi jemaat GPDI Maranatha yang kedua. Dan ketiga, kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, full-timer, pelayan, dan seluruh aktivis. Mari kita angkat sekali lagi lagu ini. Angkat tanganmu, katakan, di dalamku ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan Yesus, bersama Dia ku takkan gentar. Lebih dari doa dan pikiranku, yang ajaib bagiku. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati pemerintah, Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan jajaran menterinya, diberkati, dimampukan, diberi hikmat saat bangsa ini harus melalui masa-masa yang sukar. Maka mereka akan menjadi pemerintah yang cakap, pemerintah yang mampu, pemerintah yang tetap berdaulat. Secara khusus kami berdoa bagi Menteri Kesehatan, Bapak Terawan. Tuhan jaga, lindungi, berkati. Kami berdoa untuk Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara. Tuhan jaga, beri hikmat dan berkati. Kami berdoa untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idham Aziz. Tuhan jaga, beri hikmat dan berkati. Dan tidak lupa juga kami berdoa bagi Panglima TNI, Bapak Jenderal Hadi Cahyanto. Tuhan berkati, beri hikmat dan pakai di dalam tugas-tugasnya. Maka kami akan melihat bangsa ini akan dijaga oleh Tuhan, diberi kesejahteraan, diberi keamanan, segala yang diperlukan akan dicukupkan. Haleluya, haleluya. Di dalamku ada Tuhan Yesus, bersama Dia, amin. Ku takkan gentar, lebih dari doa dan pikiranku. Katakan, Dia ajaib bagiku. Bapak, kami berdoa untuk jemaat GPDI Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lawatan-Mu Tuhan dahsyat dialami atas setiap pribadi, atas setiap rumah tangga, atas setiap keadaan di masa-masa sukar ini. Kami berdoa supaya iman mereka dipelihara, bahkan mereka bertumbuh menjadi kuat, menjadi bagian di dalam rencana Tuhan. Maka kami yakin dan percaya segala yang dibutuhkan Tuhan akan sediakan, Tuhan akan memberkati, kesehatannya juga Tuhan yang akan menjaga. Yang sakit di dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Di dalamku ada Tuhan Yesus, bersama Dia
berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, full timer, pelayan dan aktivis GPDI Maranatha Malang. Kami berdoa mulai dari Bapak Ibu Gembala, bahkan kami berdoa untuk Gembala senior, kami berdoa untuk full timer. Biarlah Tuhan yang akan selalu memakai hamba-hamba yang Tuhan sudah panggil untuk rencana-Mu semua digenapi dan terjadi. Maka segala yang dibutuhkan pasti Tuhan akan sediakan. Bahkan untuk aktivis, pelayan-pelayan, bahkan pelayan ibadah online, Tuhan berkati, Tuhan penuhi dengan roh, Tuhan jaga di dalam hadirat-Mu, sehingga setiap pelayanan boleh mengagungkan dan memuliakan Engkau dimanapun, di tempat ini, di sekitar tempat ini ya Tuhan. Nyata kuasa dan lawatan-Mu. Ada orang-orang yang diubahkan, ada orang-orang yang bertobat, ada jiwa-jiwa yang dijangkau, ada jiwa-jiwa yang baru. Tidak ada yang sukar, sebab Tuhan kami sanggup, Allah kami dahsyat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalamku ada Tuhan Yesus, bersama Dia ku takkan gentar. Lebih dari doa dan pikiranku, Dia ajaib bagiku. Mari sekali lagi nyanyikan, kita angkat kedua tangan kita. Di dalamku ada Tuhan. Amin, amin, amin. Ku takkan gentar, takkan gentar. Oh, doa dan pikiranku, Dia ajaib bagiku. Dia ajaib, Dia ajaib bagiku. Dia ajaib bagiku. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Amin, amin. Ella, Iya Tante. aku punya 3 apel loh hari Mana, ini. Tante? Ya, aku kasih aja lah sama kamu 1. Oke, makasih Tante. Tapi kok ngapain ya aku banyak-banyak 2. 1 juga buat kamu lagi dah. Hore, dapat 2. Tapi aku ini hari ini kayaknya lagi puasa, jadi udah tak kasihin aja buat kamu 3-3 ya. Asik, dapat 3 apel. Makasih banyak loh Tante. Tapi kok kayaknya kamu nggak bisa megangnya, wes tak ambil 1 aja lagi. Loh, kok diambil tuh? Iya, kayaknya apelnya itu menyegarkan gitu ya, jadi kayak kepengen batalin puasa aja. Terus ini juga kayaknya bakal kebanyakan nih buat kamu. Loh, gimana sih tuh? Kok diambil lagi? Kok dua-duanya diambil? Cuma Loh. 1 dong. Oh, kamu marah ya? Ya, Kan ya kamu iya. tadi nggak punya apel, sekarang aku kasih 1 malah masih ada 1 kok kamu malah marah. Kan Mestinya Tante itu, ngasihin 3 tadi. mestinya bersyukur masih punya 1. Ibrani 13 ayat yang kelima katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kadang-kadang kita itu punya tapi kita nggak mau bersyukur. Oleh sebab itu, mari kita semua dengan apa yang ada di tangan kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur ada mujizat yang menanti saudara. Nah, minggu ini apa ya lah pengumumannya? Oke, ya jadi pengumuman untuk gereja kami, pengumuman yang pertama adalah cell group tetap diadakan seperti biasa. Bisa melalui aplikasi Zoom
atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama cell group leader. Kemudian untuk pengumuman yang kedua adalah Sekolah Minggu GPDI Maranatha mempunyai ibadah online juga dan bisa disaksikan di YouTube channel Sekolah Minggu GPDI Maranatha Malang yang bernama Sunday School GPDI Maranatha Malang. Ibadah online-nya akan diadakan setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Jangan lupa ya adik-adik sekalian. Oke? Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya kita akan dasari dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan persembahan pada pagi hari ini saya beri judul Pemeliharaan Tuhan pada Masa Sulit. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan pada masa sulit. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16 tentang Elia dan janda Sarfat. Kisah ini kisah yang tidak asing buat kita semua, tetapi tidak mengapa, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Mari kita membaca mulai dari ayat yang ke-10 ya. Kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. 3 ayat kita baca secara langsung. Saya bacakan buat saudara. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, ia itu Elia, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, di ayat yang ke-12 menyatakan keberatan seorang janda Sarfat. Dikatakan, demi Tuhan aku tidak punya sepotong roti, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saudara, saya ingatkan di perikop sebelumnya, ini menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan terhadap Elia di Sungai Kerit. Ya. Saya percaya saudara sudah hafal cerita ini, ya saudara. Nah, ketika Tuhan mengirim Elia kepada janda Sarfat, ini juga salah satu cara pemeliharaan Tuhan terhadap Elia melalui janda Sarfat ini. Janda yang miskin, ya, tadi ayat yang ke-12 sudah jelas dikatakan bahwa janda ini mengatakan, aku nggak punya roti, ya, nggak punya apa-apa, begitu saudara ya. Yang dikirim kepada janda miskin, kenapa tidak kepada janda kaya di Israel waktu itu?
Saya percaya ada janda yang kaya. Tapi saya yakin ketika Tuhan mengirim Elia kepada janda Sarfat, Tuhan mau tunjukkan sesuatu yang dahsyat melalui janda Sarfat ini. Ya saudara, saya yakin itu. Ya. Di dalam ayat 12 tadi kami katakan, ya sepertinya ini bentuk satu protes, ya janda kepada Elia. Ya, saya nggak punya, ya sudah minta air, belum aku ambil, kamu sudah minta roti lagi. Ya. Tetapi saudara nanti kita akan perhatikan. Ya. Kita perhatikan, sekarang coba kita lihat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ya. Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku dan seterusnya. Ya, buatlah bagiku terlebih dahulu dan selanjutnya baru kamu buat dirimu sendiri, buat anakmu. Ya saudara, dan kata-kata jangan takut inilah yang membangkitkan semangat janda Sarfat. Dia pergi ke rumah, dia pulang, dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Ya saudara, ketaatan, taat, dia tidak berbantah-bantah lagi. Dia lakukan seperti yang dikatakan Elia. Satu pesan buat kita pada pagi hari ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Amin. Ketika kita melaksanakan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan tahu membalas setiap yang kita buat. Puji Tuhan saudara, dan satu hal, jangan takut untuk kita memberi meskipun kita ada di masa-masa yang sulit. Karena saya percaya Tuhan akan memelihara kita seperti Tuhan memelihara janda Sarfat sampai akhir musim kering itu lewat. Puji Tuhan, kita akan memberi dengan sukacita. Jangan takut karena Tuhan tahu membalas apa yang kita buat kepadanya. Buatlah bagian kita dan Tuhan akan berbuat bagiannya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan, mengajarkan kepada kami untuk kami jangan takut melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang setia dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap memberikan persembahan dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam ibadah online. Ya, kita berdoa dulu sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan kepada jemaat tidak berkesudahan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kami, agar firman Tuhan ini dapat merubah kehidupan kami agar lebih setia lagi, lebih mengerti. Terima kasih. Jemaat Tuhan perlu firman Tuhan agar dalam melangkah ke depan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah atau jemaat Tuhan di berbagai kota dan negara, ya. Terima kasih kalau sudah meluangkan waktu bersama Tuhan, beribadah lewat online bersama jemaat Maranatha. Saudara harus akui karena Tuhan maha hadir, maha tahu, ya.
Beberapa minggu ini kita banyak belajar tentang masalah, ya. Problem, kekecewaan, tekanan, dan pagi hari ini kita akan belajar mengatasi kekhawatiran. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Secara umum kita pasti sudah mengetahui bahwa tempat terbaik untuk menanam benih adalah di tempat yang baik, ya, di tempat yang subur, bukan di jalan umum, bukan di tempat bebatuan, ya, atau di semak duri. Ya. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur, ya, bahwa firman Allah itu diumpamakan seperti benih yang membutuhkan tanah yang baik dalam perkembangannya. Dengan harapan bahwa benih itu nantinya akan bertumbuh dengan baik dan banyak buahnya. Yesus adalah salah seorang yang suka bercerita. Ya. Nah, salah satunya adalah perumpamaan ini, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan sederhana. Sehingga saudara dan saya berharap bisa mengerti dan bisa menangkap maksud dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat pokok di atas tadi menjelaskan tentang kisah seorang penabur, ya, yang menaburkan benih dan jatuh di atas 4 jenis tanah. Saudara lebih mengerti, ya. Nah, tanah tersebut adalah, pertama adalah tanah seperti di pinggir jalan, ya. Ketika benih itu ditabur, datanglah burung, sehingga tidak terjadi pertumbuhan karena gagal bertumbuh. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi ia tidak paham, ya, karena iblis mencuri firman itu sehingga firman atau benih tidak tumbuh atau tidak berdampak, sehingga akhirnya benih atau firman itu hilang begitu saja. Artinya mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Hal kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ya. Benih yang jatuh di tanah itu bertumbuh. Tapi ketika cuaca panas, terik, benih itu menjadi layu. Terjadi pertumbuhan tapi tidak maksimal. Ya. Ini adalah gambaran dari orang yang senang mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika masalah datang, orang itu menjadi murtad. Karena benih itu tidak bertumbuh. Ya. Dikarenakan tanahnya tipis. Ya. Artinya mendengar, tapi tidak berakar. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah tanah yang penuh semak duri. Benih yang jatuh di tanah ini, benihnya tumbuh, ya, tapi terhempit dengan semak duri, sehingga benih itu mati. Semak duri itu adalah kekhawatiran. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, tapi sering pula kekhawatiran itu menghempit kita. Fokus pada masalah, problem, menekan terus, sehingga membunuh iman kita dan iman kita tidak bertumbuh. Artinya mendengar
tetapi tidak bertumbuh. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Ya. Ketika benih ditaburkan, benih itu bertumbuh. Dikatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ya, 30 kali lipat. Ya. Jadi ada dampaknya di tanah yang baik itu. Artinya mendengar, mengerti, dan bertumbuh. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, jadi selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya menjalani rutinitas saja, dengan sekejap saja ketika firman diberitakan ya, atau ditaburkan akan hilang. Sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya beribadah, tidak, ya firman itu akan hilang begitu saja. Ya. Dari dalam dirinya memang sudah keras hatinya, artinya tidak mau mendengar, ya. Tidak mau imannya bertumbuh. Selama kesiapan kita ketika mendengar firman Tuhan hanya mau menerima, tetapi tidak mau menyelidiki dan memahami serta mengoreksi dirinya sendiri, maka ketika berhadapan dengan realita kehidupan yang sebenarnya, yang nyata, dengan firman yang ditaburkan, akan mati dengan sendirinya. Artinya firman Tuhan hanya dipakai untuk kesalahan dan dosa orang lain. Ya. Sementara dirinya tidak menyelidiki dirinya sendiri. Ya. Pendengaran akan firman harusnya untuk dirinya sendiri. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, 2 Korintus 13 ayat yang kelima dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya tergolong tanah yang mana dari keempat jenis tadi, ya. Tentu kita menginginkan tanah yang keempat, ya, tanah yang baik. Ya. Apakah ketika sudah mempersiapkan tanah hati atau hidup kita dengan baik, maka secara otomatis kita akan menerima berlipat kali ganda? Ya. Apakah setelah kita siapkan hidup yang terbaik, apakah itu langsung berbuah? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Ternyata di tanah yang baik pun masih ada masalah. Ya. Tanah yang baik pun banyak kekhawatiran dan sebagainya. Persoalan di tanah yang baik kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 26. Matius 13 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Ya, perumpamaan Tuhan Yesus tentang tanah yang baik, si penabur ini, si penabur benih ini tidur. Ya. Datanglah penguasa kegelapan yang menaburkan benih lain di tanah yang baik. Yang ditabur adalah benih ilalang. Ilalang dan gandum tumbuh bersama. Otomatis benih gandum tidak akan tumbuh
maksimal karena terhempit benih ilalang. Seperti tanah yang ketiga yang penuh dengan semak duri, ya, dia bisa tumbuh. Jadi tumbuh, itu tumbuhan ilalang. Ilalang berbicara tentang kekhawatiran hidup, masalah, tipu daya, kekayaan. Kita meminta Tuhan taburkan benih yang baik dalam hati yang baik. Tetapi jangan sampai kita kehilangan kewaspadaan kita. Jangan sampai tertidur. Atau jangan sampai lengah sedikit pun. Sehingga iblis menaburkan benih ilalang, yaitu benih kekhawatiran hidup. Benih kekhawatiran hidup ini bisa melanda siapa saja. Iblis ini licik, ya. Dia tahu kekhawatiran dapat membunuh iman yang percaya. Itulah sebabnya iblis berkeliling mengaum-ngaum, ya, mencari orang-orang yang tidak berjaga-jaga untuk menaburkan benihnya. Jadi hati-hati ya, banyak orang Kristen yang aktif ke gereja, tapi mereka masih khawatir. Apalagi sekarang, ya, kita hanya bisa beribadah online, ya. Bapak Ibu Saudara harus tetap waspada walaupun kita hanya dapat beribadah secara online. Saya katakan lagi, bangun iman saudara lewat firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tetapi saya percaya firman ini akan mengubah setiap orang yang mendengar. Ya. Jika kekhawatiran itu dipelihara, maka benih itu akan bertumbuh, menjadi ketakutan, terus bertumbuh dan menjadi stres. Ya. Jangan ikat iman kita dengan benih kekhawatiran. Yesus tahu dan mengerti setiap pergumulan saudara dan saya. Yesus siap mengangkat kita keluar dari masalah yang membebani saudara. Puji Tuhan. Ada 3 cara untuk melawan kekhawatiran. Ya, pertama adalah lawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya jangan berdiam diri saja, tapi kita harus melawan dengan iman yang teguh. Saudara harus melawan kekhawatiran dengan iman saudara. Yesus pernah menegur kepada murid di dalam Matius 6 ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah menyandang rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Haleluya. Rumput yang tidak berguna saja didandani dan dipelihara Allah. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bimbang, harus khawatir, ya, kurang percaya. Kita tidak bisa mengusir kekhawatiran jika iman kita kecil. Ya. Kita harus besarkan iman. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, bangun iman saudara dengan benar. Puji Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-31.
Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya. Orang yang khawatir itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang itu berupaya dengan kekuatannya sendiri. Sehingga sewaktu-waktu ia akan mengalami depresi. Mengapa kita harus khawatir jika kita memiliki Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita? Sekali lagi lepaskan kekhawatiran itu, sebab tidak ada gunanya. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan. Dengan segenap hati kita. Puji Tuhan, percaya terhadap janji Tuhan. Kedua, mengingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pemazmur merasa kekhawatiran menghempit hidupnya sepanjang hari. Tapi ia menyadari untuk mengusir kekhawatirannya dengan bernyanyi. Bagi Tuhan, karena Tuhan baik baginya. Jika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, maka tidak ada tempat lagi bagi kekhawatiran. Orang yang melupakan kebaikan Tuhan seringkali dihinggapi kekhawatiran. Jika kita mengingat bahwa Tuhan itu baik buat kita, Tuhan benar-benar mengasihi kita, tanpa kita sadari kita berharga di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang tidak berharga saja dipelihara Tuhan. Maka kita pun lebih berharga dari burung pipit dan pasti dipelihara. Ya. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menjamin kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Ketiga, miliki hati yang penuh ucapan syukur. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Mazmur 37 ayat 4 dan 5 begini, demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hati yang bersyukur adalah hati yang Tuhan rindukan pada setiap orang percaya. Jangan beri kesempatan kepada iblis, melainkan lawan dengan iman. Saudara harus ingat kasih Tuhan. Miliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya. Kesimpulannya adalah kekhawatiran tidak akan memberi jalan keluar, malah menimbulkan stres, depresi. Ya. Kekhawatiran tidak pernah memberi kepuasan batin, tidak ada sukacita, malah menimbulkan sakit. Kekhawatiran tidak pernah memberi pertumbuhan iman, tidak mampu menghadapi kenyataan
takut kepada masa depan. Ya. Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ya. Hati yang penuh ucapan syukur adalah hati yang bergembira, karena perbuatan Tuhan ada di dalam hidupnya. Haleluya. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau mendengar doa kami Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, kesejahteraan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih. Karena kami punya Allah yang maha kuasa. Memberkati setiap keluarga agar dijauhkan dari segala kekhawatiran. Tuhan memberi hikmat agar kami dapat melepaskan kekhawatiran, masalah, cobaan. Terima kasih. Kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, sebab itu kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan berkehendak di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, kuatkan iman kami Tuhan, agar kami tetap pegang teguh janji-janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Apapun yang jemaat kerjakan boleh menjadi berkat. Usahanya, toko, pekerjaan, sekolah, semua untuk kemuliaan-Mu. Memberkati seluruh pelayan ibadah online, Tuhan menjagai, melindungi, memberi sukacita. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati bersama dengan Roh Tuhan. Kita pasti menang. Amin. Bersama Roh pasti menang. Bersama Roh pasti menang. Bersama Roh pasti
saudara sekalian, sampai jumpa di ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.